mempunyai otak untuk bisa berpikir lebih rasional, lebih bisa melogikakan segala sesuatu. Terbentuknya proses kehidupan itu dari awal pertama kehidupan sampai proses penyempurnaan pembentukan sampai terciptalah manusia ini. Nah, terciptanya manusia ini ya akhirnya berdampak pada kerusakan alam. Setiap penciptaan itu pasti semakin banyak terjadinya penciptaan alam ini akan mengakibatkan kerusakan bagi alam itu sendiri. Sebenarnya kan kita kan bagian dari itu. Makanya kan untuk belajar menatap lilin itu kan sebenarnya untuk meningkatkan frekuensi mata kita sebenarnya. Tapi jangan terlalu harus belajar spiritual bisa. Itu kan nanti kalau ada yang orang ditatap gini aja langsung mental, itu ada ya. Jadi tatapannya itu terus bisa misalkan orang diginikan, dilihat aja luluh. Nah, itu juga bisa belajar lewat lilin ini. Jadi ketajaman mata itu sangat luar biasa. Makanya mata itu sebagai titik informasi juga. Jadi kan ngobrol karo wong kan gak mungkin tuh nyawang sikile, mesti nyawang mripate. Hewan pun juga kayak gitu. Jangan nyeluk kucing. Plus. Kucing pasti melihat mata jenengan. Gitu. Nah, itu sudah alami, bawaan alami dari alam itu sendiri. Naluri secara alam itu. Jadi ketika kita komunikasi pasti orang itu memandang mata, pasti. Nah, makanya kan kita bisa menguatkan mata kita itu melalui kita memandang bulan. Kalau pas bulan purnama itu kan, misalnya ada doa pandengku pandeng sih pandengku pandeng condro kirono, sampai berkali-kali pandengku pandeng sih pandengku pandeng condro kirono, pandengku pandeng sih pandengku pandeng condro kirono. Jadi setiap tatapan kita itu memberikan sifat kasih, menenteramkan gitu. Terus kalau lilin itu ketajaman. Jadi ketajaman itu kita melatih ketajaman mata kita. Gitu. Terus matahari juga, Mas, kekuatan ketika kita melatih mata, meningkatkan frekuensi mata kita ketika jam 12 malam, siang hari, pertengahan siang itu lihat matahari ini. Itu enggak biar enggak silo, tapi jangan lama-lama. Jadi merem kayak gini kan, kalau merem kan kalau melihat matahari itu kan ini merah semua ya, kayak pink gitu loh di pelipis mata itu. Terus kalau sudah terasa enak gitu, nyaman dilihat itu, matanya melek, itu melihat matahari nggak silau. Coba kalau nggak percaya, itu juga bisa menguatkan ketajaman mata kita, dan itu kita bisa menembus kegaiban secara mata fisik. Cuman yang itu nggak tak latih jadinya kan gitu lagi. Dulu aku sering latih kayak gitu. Kan memang tubuh fisik seperti itu, Mas. Kalau nggak dilatih pudar. Tetapi kalau non fisik ya semakin berkembang. Jadi kayak wong fitness lah, wong fitness nek suwe larak di pelatih terus ya sesuai tambah merdeka. Lah bedanya fisik dan non fisik seperti itu. Melatihnya. Karena ini kan bagian mata fisik, kalau nggak dilatih ya pudar, maksudnya nggak tajam seperti dulu. Kalau aku dulu main lilin tak pandungi gitu di kegelapan, ya cuman gini, kadang sampai grebes ya. Terus kadang bulan, kalau bulan masih ya, bulan itu sifatnya memberikan pancaran kasih sayang. Jadi ketika orang melihat itu ada unsur simpatik, ada daya magnetika tersendiri gitu, menarik gitu loh. Orang bosenian gitu. Terus itu juga bisa buat melawan jenis. Wong wedok diingetin jadi seneng. Mas, ini kita kembali ke Merapi tadi, Mas. Tanah Jawa ini kan leluhurnya kan banyak. Bahkan bisa dibilang sakti-sakti kan orangnya. Nah, iya. Ketika Merapi ya kan mau meletus, ada gempa di Laut Selatan dan lain sebagainya. Nah, padahal kan leluhur Jawa ini kan banyak. Nah, apa enggak ada semacam negosiasi lah antara leluhur
sama seperti penunggu Merapi. Karena gini loh Mas, hukum alam itu kan hukum imbal balik ya Mas. Iya. Hukum feedback, hukum cermin. Jadi seberapa besar dan kecilnya aktivitas alam ini, bahkan mungkin Merapi juga, itu tergantung bagaimana manusianya sendiri juga yang tinggal di permukaan bumi ini. Gitu. Ya, selama manusianya itu masih melakukan aktivitas yang mungkin merugikan untuk alam itu sendiri, ya alam akan melakukan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Kan gitu Mas. Hukum imbal balik seperti itu. Jadi kalau saya itu sifatnya memaklumi, karena ketika kita berhadapan dengan alam, kita sifatnya memaklumi. Itu bagian dari penyelarasan kita terhadap alam. Karena yang diperlukan manusia, alam itu terhadap manusia itu perlunya adanya penyelarasan. Ya zaman sekarang kan antara alam dan manusia kan sudah nggak sinkron. Betul. Kan gitu. Lah kadang-kadang manusia itu merasa egois, berani melakukan tapi tidak mau menanggung resiko, seakan-akan pengen selamat dari apa yang dilakukan oleh alam itu atas apa yang dilakukan oleh ulah manusia itu sendiri. Oh, alam kan begitu kan juga karena manusianya juga kan gitu kan. Kalau manusia dari sekian banyak manusia itu mau memperhatikan kondisi alam, mencintai alam, ada pendekatan dengan alam, mungkin bencana-bencana ini nggak akan terjadi gitu loh. Itu semua kan dampaknya dari manusia itu sendiri. Ya, terkait dengan bencana Mas, kalau kita amati ya, kalau kita ingat-ingat kejadian bencana itu paling banyak itu dan terbesar dan sering itu kan di tanah Jawa. Nah, konon tanah Jawa itu kan sudah ditumbali. Nah itu kenapa kalau tanah Jawa sudah ditumbali kok bencana kok justru malah paling banyak itu di tanah Jawa. Jawa ini kan pusatnya ring of fire kok sebenarnya kan, bagian dari jalur itu kan Mas. Dan ini kan bagian paling banyak di perut bumi dari tanah Jawa ini kan penuh kawah kan. Makanya kan dulu saya pernah bilang, daerah yang dilalui oleh kawah itu akan menghasilkan banyak kandungan emas gitu Mas. Karena pembekuan dari lava itu sampai berjuta-juta tahun, akhirnya terbentuknya logam emas, bahkan sampai logam berlian gitu kan. Lah makanya tidak heran sebenarnya tanah Jawa itu penuh dengan emas gitu. Makanya dibilang sebenarnya Nusantara ini kaya raya, cuman kan nggak ada yang tahu kan gitu kan. Dan di situ ketika ada banyak keberadaan emas itu, maka di situ juga akan banyak penjaganya secara irasional. Irasional itu wong diarani wong gaib. Makhluk metafisik. Nah itu tetap ada Mas. Itu kan kalau dilihat dari ilmu geologi kan memang Pulau Jawa itu kan ring of fire kan. Nah itu kalau dilihat dari spiritual Mas gimana? Kan gini, dari secara ilmiah dulu ya Mas. Sekarang dari antara Sumatera, Jawa itu kan paling padat pegunungan, ya kan? Hampir keseluruhan dari permukaan Pulau Jawa ini kan penuh dengan gunung. Iya. Misalkan Bali paling Gunung Agung atau apalagi Kalimantan, cuman alas saja, jarang sekali ada gunung, paling bukit kan gitu kan. Ya Mas. Daerah-daerah yang tidak dilalui mungkin jauh dari garis yang namanya Mediterania atau Ring of Fire itu pasti jarang ada gunung pegunungan. Tapi daerah-daerah yang dilalui oleh yang namanya lava yang ada di dalam perut bumi, pasti di situ di atas permukaannya pasti banyak terdapat pegunungan. Nah pegunungan itu kan terjadi karena tekanan lava dari perut bumi. Ada tekanan terus akhirnya naik kayak udun gitu Mas. Kayak bisul gitu loh. Ya seperti itu. Tubuh manusia dan tubuh alam itu sama, cuman beda wujud aja kan gitu kan. Nah makanya adanya dari sekian itu kan ada titik pusatnya, terutama di Pulau Jawa, ya kan. Makanya kan Pulau Jawa itu memang dari apa yang saya lihat itu memang
peradaban pertama manusia di bumi atau makhluk hidup. Makanya kan Pulau Jawa itu kan penuh dengan air, pohon, gitu. Karena sifatnya penciptaan itu diawali dulu dari pecahnya lahar dari permukaan bumi yang membentuk gunung itu. Akhirnya terjadi humus, ya kan, pelapukan, terjadi humus, akhirnya terjadi kehidupan. Dulu kan awalnya dari mikroba sampai tubuh bakteri, sampai terbentuk hewan ukuran besar, sampai terbentuknya manusia kan gitu kan. Kan hewan dilakukan humusis lagi ketika hewan mati itu kan ditimbun oleh tanah, pembentukan sel lagi, akhirnya sampai terbentuknya manusia, terbentuk hewan ini, hewan itu. Nah makanya kan Pulau Jawa itu kan pulau paling terpadat di dunia. Pulau loh, bukan negara loh. Iya. Pulau terpadat di dunia. Lah makanya kan memang Pulau Jawa itu adalah pulau yang paling awal dihuni oleh manusia. Pulau yang paling awal Dihuni oleh manusia. dihuni oleh manusia. Nah, ketika manusia pertama muncul dulu, Mas. Pertama di Pulau Jawa ini yang terutama adalah di Gunung Lawu. Yang namanya Wukir Mahendra. Dulu Gunung Lawu itu gunung yang sangat besar. Tapi kan makin lama kan terkikis kan itu. Jadi, Makanya kan ditemukan daerah Trinil, Sangiran, iya kan itu kan terkenal di seluruh dunia. Mas, kalau gitu Adam dan Hawa itu jangan-jangan di Pulau Jawa dulu. Iya, Mas. Betul di Pulau Jawa. Iya. Tetapi di dunia ini ada 5 ras, Mas. Jadi ras Afrika, ras Asia, ras Eropa, kan gitu, ras Cina. Nah, makanya kan punya ras di sini, ras Amerika. Jadi dibilang sistem 5 benua kan sebenarnya itu. Adamnya dunia itu sebenarnya ada 5 daerah tempat. Asia pusatnya di Pulau Jawa, terus Afrika, terus Amerika yang di Dominika, terus yang di Eropa di Britania, Inggris. Kan makanya kan kulitnya beda-beda ya, sama aja tanaman loh, Mas. Iki contohnya iki kacang ya, ini kacang kok Arab itu bentuknya kayak gini, iya kan? Kalau kacangnya orang Jawa kan gede-gede, iya kan? Yes, apa yang tercipta di mana daerah tempat itu akan mempengaruhi kehidupan di situ. Contohnya tumbuhan, hewan, ya kan? Misalkan kucing Jawa karo kucing Persia kan beda kan bentuknya, ya seperti itu. Jadi memang penciptaan dunia itu tidak terfokus pada satu titik. Misalkan ini tukul jadi kurang-kurang sak dunia, enggak. Nah, terkait dengan penciptaan manusia, Mas. Nah, manusia itu kan diciptakan ada yang beda warna kulit kan, beda ras, beda bahasa kan. Nah, apa tujuannya Tuhan menciptakan manusia ada yang beda warna kulit, beda dan sebagainya? Itu proses alam ya, Mas. Bukannya aku misalnya Gusti Allah lagi, tak ibaratkan aku gak menungso enggak. Tapi karena kejadian proses yang terbentuknya pertama planet-planet galaksi, Mas, ya kan? Karena bumi ini terlengkapi yang namanya hasta brata, ya kan? Ada air, ada tanah, ada api, ada angin, gitu. Ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada angkasa, Iya. ya Mas. Karena lah dengan adanya kelengkapan dari 5S yang namanya 8 unsur itu, maka terciptalah kehidupan, ya kan Mas. Dimana ketika planet itu, sebuah planet itu mempunyai kandungan air. Nah ketika kandungan air yang ada di dalam berbumi ini terpancarkan oleh matahari, sinar matahari atau tata surya itu, dia akan menghasilkan mikroba yang sangat kecil. Awalnya seperti itu, Mas. Dari proses miliaran tahun sampai terbentuknya hewan reptil kan dulu kan, terus punah lagi, terbentuk hewan berkaki 4 atau dulu hewan makhluk setengah manusia setengah hewan, ada dulu kan. Terus sampai sempurna terciptanya manusia itu. Tapi awal itu yang tercipta awal itu adalah tumbuhan. Makanya dibilang orang Jawa itu wit kan. Wit itu artinya wit-witan kan, artinya wiwitan. Wiwitan itu artinya
yang memulai pertama, mengawali, ya kan. Terus tuh mengarani tukulan ya toh. Pertama tumbuhnya, bahasa Indonesia ini tumbuhan pertama tumbuh di dunia ini kan, pertama tumbuhan dari pertama lumut gitu, terus terjadi pelapukan lagi, terbentuk kayak batang, berbentuknya sampai bercucuran, terbentuk pohon kayak gitu mas. Terus akhirnya terjadi misalkan pohon ini punah, membusuk, adanya pembusukan, terciptanya hewan-hewan, terus mati, pembusukan lagi, terjadi penciptaan lebih sempurna lagi, sampai terus mas. Itu proses alam. Sampai terbentuknya kita ini manusia. Nah itu. Jadi memang hewan dan manusia purba itu mbah-mbah kita sebenarnya. Nah, makanya kita menghargai hewan, tumbuhan, itu bagian dari leluhur kita sebenarnya. Karena sebelum ada manusia, ada hewan, sebelum ada hewan, ada tumbuhan. Itu nenek moyang kita. Jadi nggak mungkin iki Gusti Allah aku nyiptake lemah tak uduk-uduk bentuk menungso tak sebulbu dadi menungso. Itu nggak masuk akal. Tidak bisa dinalar. Kan gitu loh. Nah, kadang-kadang kan orang hanya menerima ajaran atau pengetahuan diterima dengan mentah, tapi tidak dianalisa secara ilmiah. Kita kan mempunyai otak untuk bisa berpikir lebih rasional, lebih bisa melogikakan segala sesuatu. Terbentuknya proses kehidupan itu dari awal pertama kehidupan sampai proses penyempurnaan pembentukan sampai terciptalah manusia ini. Ya, terciptanya manusia ini ya akhirnya berdampak pada kerusakan alam. Setiap penciptaan itu pasti semakin banyak terjadinya penciptaan alam ini akan mengakibatkan kerusakan bagi alam itu sendiri sebenarnya. Sebenarnya kan kita kan bagian dari proses pembusukan alam mas. Jadi ada asal mulane iki dari mbak-mbak dhisik dari proses pembusukan. Pembusukan terjadi pelapukan kan ngono. Terus terjadi humus, kesuburan, akhirnya terjadi pertumbuhan kan gitu. Prosesnya seperti itu. Jadi nggak langsung kita terwujud jadi manusia. Kita dulu bagian dari proses pembusukan tumbuhan sampai terproses berjuta-juta tahun, miliaran tahun terbentuknya hewan, akhirnya terbentuknya manusia seperti itu. Ono alure. Jadi nggak terjadi secara instan itu enggak. Jadi kalau dibilang kenapa manusia Tuhan menciptakan manusia, enggak. Itu karena terjadi karena proses. Berarti intinya Tuhan bukan menciptakan manusia. Bukan. Karena proses alam. Semua yang terjadi di dunia ini yang sifatnya alam itu terproses dengan secara alami juga, bukan sesuatu